Halo Sobat Lavender, jumpa lagi di channel Lavender bersama saya dengan Kak Wim, pengajar ekonomi. Dimanapun kalian berada, baik pagi, siang, sore, malam menonton channel ini, saksikan terus bersama saya di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan belajar apa sih untuk materi pelajaran bidang studi ekonomi? Yang sudah pasti karena ini baru tahun awal ajaran, saya akan mencoba mereview materi basic ilmu ekonomi. Nah, di bab ini kita menjadi dua part ya, teman-teman. Di part 1 ini kita akan bahas terlebih dahulu terkait apa itu ilmu ekonomi, apa saja yang dipelajari di ilmu ekonomi, termasuk inti masalah ekonomi dan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Oke, untuk lebih lanjut, mari kita saksikan slide selanjutnya. Oke, untuk di awal, bab ini membahas terkait untuk konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya mungkin di antara teman-teman sudah pernah kenal atau sudah pernah dengar ilmu ekonomi itu ilmu tentang apa sih? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, kita akan review sedikit kata ekonomi. Nah, kata ekonomi sendiri itu berasal dari kata dua suku kata yang berasal dari kata Yunani, yaitu oikos dan nomos. Yang dimana oikos itu artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Berarti ekonomi secara makna itu artinya ilmu yang mengatur kehidupan rumah tangga. Nah, itu dulu waktu zaman di era Yunani kuno. Tapi secara umum ekonomi itu ngebahas apa sih poin-poinnya? Ya, di sini saya bagi di slide yang pertama ada 3 poin inti dasar ilmu ekonomi, yaitu yang pertama terkait kelangkaan, scarcity, yang kedua pilihan, problem of choice, dan yang ketiga biaya peluang, opportunity cost. Nah, kita bahas lebih lanjut. Next. Nah, ilmu ekonomi tadi di awal Kak Wim sudah memaparkan bahwa berasal dari kata Yunani. Pertanyaannya, siapakah tokoh Yunani yang pertama kali mengungkapkan ilmu kata ekonomi ini? Itu seorang tokoh bernama Xenophon. Nah, Xenophon ini yang tokoh pertama yang menulis tentang ilmu ekonomi. Lalu dilanjutkan oleh Aristoteles dan dikembangkan sampai akhirnya ada seorang tokoh yang disebut dengan bapak ilmu ekonomi, yaitu seorang tokoh bernama Adam Smith di tahun kisaran 1776. Dia menjadi terkenal karena dia membuat buku The World of Nation. Di situ dia mengembangkan makna ilmu ekonomi, baik secara makro ataupun secara mikro. Nah, salah satu kutipannya dalam buku The World of Nation yaitu menjelaskan terkait perbedaan antara kebutuhan sama keinginan. Mungkin di antara teman-teman menganggap, Kak, bukannya sama antara kebutuhan sama keinginan? Belum tentu. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut. Dari statement dari Adam Smith yang dia mengembangkan dari ilmu teori-teori sebelumnya, bahwa terjadi perbedaan antara kebutuhan sama keinginan. Bedanya di mana? Oke, kita bahas. Kalau kebutuhan itu adalah hal dasar yang diperlukan manusia. Kata kuncinya hal yang paling mendasar. Oke, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya karena akan berpengaruh kepada derajat kemanusiaannya. Sedangkan kalau keinginan, kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, kedudukan sosial, dan tujuan. Jadi kesimpulannya, kalau kebutuhan ini kaitannya sama kelangsungan hidup. Mau tidak mau, ini wajib terpenuhi. Mau tidak mau, ini wajib terlaksanakan. Kalau tidak, manusia atau individu tersebut tidak bisa melangsungkan hidup. Nah, beda sama keinginan. Kalau keinginan tadi, kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan, status kedudukan sosial, sama tujuannya. Oke, contoh. Misalnya, manusia, individu, untuk kelangsungan hidup butuh apa? Oh, berarti butuh yang namanya makan dan minum. Nggak mempedulikan dia statusnya orang kaya ataupun orang miskin. Nah, itu yang makan dan minum itu yang disebut dengan kebutuhan. Tapi kalau kita kaitkan dengan status kedudukan sosial, contohnya apa? Misal, contoh, oh ternyata status kedudukan sosialnya orang kaya, berarti makannya harus makanan yang mewah, minuman yang mahal. Nah, itu jatuhnya keinginan.
karena dipengaruhi oleh faktor kedudukan sosial. Contoh lagi, misalnya faktor tujuan. Oh, buat apa? Oh, buat kesehatan. Berarti itu itu yang disebut dengan keinginan. Karena sudah ada faktor tujuannya. Nah, berarti bisa dibedain ya, teman-teman, antara kebutuhan sama keinginan. Nah, di dalam ilmu ekonomi, kebutuhan itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, di slide ini kita akan melihat pertama berdasarkan intensitas atau skala prioritas. Di sini terbagi lagi. Ada yang disebut dengan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, dan yang kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga kebutuhan tersier. Bedanya apa, Kak Wim, antara kebutuhan pokok, sekunder, sama tersier? Kalau kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, ini yang wajib dipenuhi. Contoh, ada istilah pangan, sandang, papan. Pangan artinya makanan. Sandang artinya pakaian. Papan artinya tempat tinggal. Tempat tinggal di sini bisa jadi rumah pribadi, bisa jadi rumah keluarga, bisa jadi rumah kontrakan, bisa jadi rumah milik pribadi. Bisa juga tinggal di perumahan, bisa juga tinggal di apartemen. Itu kategori kebutuhan primer dari sudut papan. Nah, berarti pangan, sandang, papan itu kategori kebutuhan berdasarkan skala prioritas atau intensitas jenisnya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Kalau sekunder itu sifatnya melengkapi, menunjang akan kebutuhan pokok. Contohnya apa, Kak? Misal, individu, saya butuh kendaraan nih. Nah, pertanyaannya, kendaraan apa? Apakah kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Oke, ternyata kendaraan pribadi. Nah, tanpa melihat jenis, harga beli, termasuk tipenya, mobil dikategorikan kebutuhan sekunder karena untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau sudah berdasarkan kebutuhan tersier, artinya apa? Kebutuhan tersier ini lebih tepatnya terkait prestis, gengsi, harga diri. Berarti konteks mobil di sini bisa berubah. Contoh, wah, saya seorang owner perusahaan atau saya seorang pebisnis. Berarti mobilnya nggak sembarangan dong. Berarti mobil yang saya pakai contohnya misalnya mobil mewah. Gitu kan. Nah, mobil mewahnya jenisnya apa? Apakah mobil sedan, ataukah mobil keluarga, SUV, gitu kan. Nah, kalau kita sudah bicara merek, jenis, harga, yang lebih tepatnya menunjang masalah prestis atau harga diri, berarti mobil di sini bergeser menjadi kebutuhan tersier. Tapi kalau tidak memperhatikan unsur tadi, mobil di sini sebagai penunjang atau kebutuhan sekunder. Cukup jelas ya teman-teman ya. Berarti saya ulang kembali, kebutuhan berdasarkan intensitas atau skala prioritas terbagi menjadi kebutuhan primer, pokok, yang meliputi pangan, sandang, papan. Ini yang wajib dipenuhi oleh setiap individu atau setiap manusia. Ada kebutuhan sekunder, contohnya tadi mobil, tanpa melihat jenis, tipe, harga, dan bentuknya. Intinya untuk menunjang aktivitas individu tersebut, maka disebut kebutuhan sekunder. Tapi kalau sudah memperhatikan masalah jenis, biayanya, termasuk tipenya, mewahnya, gitu. Nah, itu bergeser menjadi kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan yang kedua, tipe yang kedua itu berdasarkan karakteristik atau sifat. Nah, di sini terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan secara fisik dan kebutuhan secara spiritual. Kalau kebutuhan fisik itu contohnya apa, Kak? Contohnya makan, minum, gitu kan. Kaitannya sama kebutuhan akan supaya fisik ini tetap sehat. Kalau secara spiritual, apakah ibadah? Bisa juga, salah satunya. Tapi tidak mesti ibadah. Bisa juga, contoh, misalnya kalian tipikal individu yang introvert, alias nggak suka ketemu banyak orang. Ketika ada masalah, lebih suka menyendiri. Gitu kan. Ketika ingin mencari kesenangan, lebih suka menyendiri. Nah, itu kategori kebutuhan spiritual, nggak mesti dalam bentuk ibadah. Ada juga individu yang tipikalnya extrovert. Ketika dia stres, supaya terpenuhi kebutuhan spiritualnya, misalnya dia ketemu orang,
jalan-jalan, pesta atau party gitu kan, atau arisan. Nah, itu kategori kebutuhan spiritual, nggak mesti selalu ibadah. Nah, itu berdasarkan sifat. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan secara saat ini, present, atau kebutuhan mendesak, dan yang kedua, kebutuhan masa depan, future. Nah, kebutuhan saat ini atau mendesak yang memang saat ini sedang dibutuhkan, yang saat ini yang sifatnya mendesak. Contohnya apa, Kak? Contoh, misal, kalian sakit, sakitnya udah parah. Berarti apa ya yang dibutuhkan saat ini yang sifatnya penting dan mendesak? Oh, berarti harus ke dokter, harus minum obat. Nah, berarti aktivitas ke dokter atau minum obat itu kategori kebutuhan saat ini, bahkan lebih cenderung mendesak. Kalau berdasarkan waktu. Contoh lagi, kalau berdasarkan waktu yang kategori future atau masa depan. Contoh, ini yang sering dilakukan oleh para orang tua. Apa itu, Kak? Menabung atau berinvestasi. Lebih khususnya investasi pendidikan. Buat anaknya. Orang tua akan mengukur nih, wah, anak saya akan persiapkan untuk pendidikan sampai jenjang S1 atau bahkan sampai S3. Sudah memprediksi biayanya berapa ya tiap jenjangnya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai nanti lulus kuliah. Nah, berarti ada sebagian penghasilan yang disisihkan untuk ditabung atau untuk investasi pendidikan anaknya. Nah, itu kategori kebutuhan masa depan. Artinya apa? Baru bisa dinikmati nanti, bukan sekarang. Nah, itu perbedaan antara kebutuhan saat ini, mendesak, present, ataupun kebutuhan masa depan atau future. Nah, itu kalau berdasarkan waktunya. Kalau yang terakhir, yang tipe yang keempat, berdasarkan subjek atau pelakunya. Nah, ada kategori kebutuhan berdasarkan subjek itu terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan secara private dan public. Private artinya apa? Artinya hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri. Contoh sederhana, kacamata yang saya pakai ini mungkin bisa jadi sama dengan teman-teman yang berkacamata, atau bisa jadi berbeda. Kenapa? Kategori lensanya berbeda. Bisa jadi saya minus sekian, teman-teman minus sekian. Atau bisa juga antara saya yang berkacamata sama teman-teman yang kondisi matanya sehat. Ketika saya tukeran, teman-teman yang kondisi matanya sehat pakai kacamata saya, bisa jadi hanya 1 menit berselang matanya pusing. Kenapa? Karena kategori kacamata ini itu kebutuhan private, alias hanya dinikmati oleh diri sendiri. Kalau kebutuhan publik, berarti artinya apa? Bisa dinikmati bersama-sama. Contoh yang sederhana ya fasilitas publik, kayak contoh jalan raya, tol, kendaraan umum, itu kategori kebutuhan publik yang bersifat berdasarkan subjeknya. Oke, dari kesimpulannya, jenis-jenis kebutuhan itu terbagi menjadi 4, berdasarkan skala prioritas atau intensitas, yang kedua berdasarkan karakteristik atau sifat, yang ketiga berdasarkan waktu, dan yang keempat berdasarkan subjek. Oke, selanjutnya, yang namanya kebutuhan pasti butuh yang namanya alat pemuas kebutuhan atau barang. Nah, barang ini kita bagi lagi, teman-teman. Berdasarkan apa, Kak? Oke, kita bahas. Pertama, berdasarkan menurut sifatnya. Ada barang yang bersifat publik, bersifat semi-publik atau semi-private, dan yang ketiga, barang bersifat private. Lalu bedanya apa, Kak Wim, antara barang sifatnya publik, semi-private, semi-publik, sama private? Bedanya, kalau kategori barang publik, atau bahasa Inggrisnya public goods, itu ada 2 unsur sifat, non-rivalry dan non-eksklusif. Kalau non-rivalry artinya barang ini untuk mendapatkannya nggak butuh persaingan, nggak butuh kompetisi. Saya ulang, barang publik memiliki sifat non-rivalry. Artinya apa? Non-rival, tanpa persaingan, tanpa kompetisi. Sifat yang kedua, non-eksklusif. Non-eksklusif artinya apa? Yaitu artinya bisa dinikmati bersama-sama. Itu kategori barang publik, yang bersifat publik. Contohnya apa, Kak?
kategori barang publik. Contoh yang sederhana adalah jalanan umum. Jalanan umum itu kategori barang publik. Kenapa? Nggak perlu bersaing. Semua golongan status sosial bisa menikmati. Nggak perlu bersaing juga. Semua jenis kendaraan bisa menikmati. Itu kategori barang bersifat publik. Nah, kalau kategori barang bersifat semi publik, contohnya apa Kak? Barang bersifat semi publik, di mana di sini dia bersifat non-eksklusif, artinya bisa dinikmati bersama-sama, tetapi bersifat rivalry. Saya ulang, barang semi publik dia bersifat non-eksklusif dan rivalry. Artinya apa? Dan non-eksklusif bisa dinikmati bersama-sama. Rivalry butuh persaingan, butuh pengorbanan. Contohnya apa Kak? Contoh, tadi jalanan umum. Nah Kak, kalau jalanan tol itu kategori barang apa? Barang semi publik. Kenapa bisa dikategorikan barang semi publik Kak? Karena pertama, tadi non-eksklusif. Bisa dinikmati oleh siapa saja. Gitu kan. Nah, rivalry artinya apa? Butuh pengorbanan, butuh persaingan. Ketika masuk tol dan keluar tol, pasti pengguna jalan tol akan dikenakan charge atau biaya. Maka jalan tol itu bisa dikategorikan kategori barang semi publik. Contoh lagi, misalnya kendaraan umum, misalnya apa ya? Pesawat atau kereta atau bus angkutan umum. Itu bisa dinikmati oleh siapa aja, tapi berbayar. Nah, itu kategori semi publik. Bersifat non eksklusif, tetapi dia rivalry. Nah, sebaliknya ada semi public, ada semi private. Semi private artinya apa? Semi private artinya apa? Memiliki sifat eksklusif, tetapi dia non rivalry. Beda sama semi public. Semi public tadi non eksklusif, rivalry. Kalau semi private eksklusif, tetapi non rivalry. Nah, contohnya apa Kak? Eksklusif. Berarti hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri. Non-rivalry, tanpa adanya pengorbanan, tanpa ngeluarin biaya. Contohnya apa? Contohnya, misalnya kalian pengen liburan, jalan-jalan santai, keliling tempat tinggal, atau keliling komplek, atau keliling kampung. Nah, kalian jalan-jalan sendiri, gitu kan? Keliling sendiri, itu tanpa perlu dimintakan biaya. Nah, itu contoh kategori semi public. Semi private. Contoh lagi misalnya kalian jalan-jalan di tengah taman kota. Nah, dan kebetulan taman kotanya itu nggak berbayar. Nah, itu kategori semi public gitu kan. Semi private. Dan yang terakhir, kategori menurut sifatnya itu kategori barang private. Artinya apa? Memiliki sifat eksklusif dan rivalry. Artinya apa? Hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri, tapi butuh pengorbanan, butuh persaingan. Contoh sederhananya apa Kak? Ya yang paling simpel. Contoh misalnya kalian mau ikut les secara private. Les secara private berarti muridnya cuma satu. Dan butuh pengorbanan. Iya, kalian bayar lebih mahal kepada gurunya. Nah, itu kategori barang bersifat private. Nah, itu kategori alat pemenuhan kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama. Yang kedua, menurut cara memperolehnya. Nah, ini terbagi menjadi 3 jenis kategori barang menurut cara memperolehnya. Ada kategori barang ekonomi atau economic goods, ada kategori barang bebas atau free goods, dan kategori barang elite atau elite goods. Nah, bedanya apa Kak Wim? Pertama, untuk barang ekonomi, ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya jumlahnya terbatas, butuh pengorbanan, butuh effort, gitu. Itu kategori barang ekonomi. Kebalikannya, barang bebas atau free goods. Kalau tadi barang ekonomi, jumlahnya terbatas. Kalau barang bebas, jumlahnya tidak terbatas. Kalau barang ekonomi, tadi butuh pengorbanan, sedang barang bebas tanpa perlu atau minim pengorbanan. Contohnya apa Kak? Contoh sederhana yang sering terjadi di kota-kota besar.
Sambil contoh kayak di Jakarta, di Surabaya, atau kota-kota besar di Indonesia. Contoh, kebutuhan terhadap barang air bersih. Mungkin buat teman-teman yang tinggal di kota besar, untuk mendapatkan air bersih itu sangat susah. Contoh, harus menggunakan jasa perusahaan air minum, PAM, atau perusahaan air minum swasta. Nah, itu kan jumlahnya terbatas. Kenapa? Karena kalau di tempat tinggal saya, ketika ngebor, Kak, airnya keruh. Dibor makin dalam, makin keruh. Sehingga untuk minum, untuk mandi, atau untuk konsumsi sehari-hari itu kurang bagus. Sehingga orang tua saya harus sewa, harus membangun jaringan PAM, di mana tiap bulannya wajib bayar. Nah, berarti air bersih untuk masyarakat kota itu kategori barang ekonomi. Beda dengan individu atau teman-teman yang tinggalnya di daerah pegunungan atau yang gampang mendapatkan sumber air bersih. Oh, di sini Kak, airnya sangat jernih. Yang tinggal di pegunungan. Nggak perlu pakai PAM, cukup ngebor aja. Nah, berarti air untuk masyarakat pegunungan itu kategori barang bebas. Cukup jelas ya teman-teman, bedanya antara barang ekonomi sama barang bebas. Nah, sedangkan yang ketiga, barang menurut cara memperolehnya itu yang disebut dengan barang illicit atau illicit goods. Artinya apa, Kak? Ketika ini diperoleh secara berlebihan, akan berdampak atau mengakibatkan sebuah bencana. Saya ulang lagi, barang ilit ketika diperoleh atau mendapatkannya berlebihan akan berdampak pada sebuah bencana. Contoh yang pernah terjadi di Indonesia, misalnya kayak penebangan kayu ilegal. Penebangan kayu ilegal di kawasan daerah hutan lindung. Nah, kalau hutan lindung itu ditebang, pohon-pohonnya untuk kebutuhan industri, furniture atau kebutuhan industri perkayuan, dampaknya apa? Apalagi ditebangnya dalam jumlah berlebihan. Imbasnya ada potensi bencana alam seperti hanya longsor, banjir bandang. Nah, berarti batang kayu atau batang pohon yang didapat secara berlebihan dari daerah hutan lindung berarti kategorinya barang illicit. Nah, itulah penjelasan dari alat pemeras kebutuhan barang menurut cara memperolehnya. Nah, sudah dua. Yang ketiga, berdasarkan cara penggunaannya. Kalau tadi yang pertama menurut sifat, yang kedua menurut cara memperolehnya, yang ketiga menurut cara penggunaannya. Itu untuk berdasarkan cara penggunaan terbagi jadi dua jenis. Ada barang yang bersifat substitution, pengganti, cara menggunakannya itu menggantikan barang yang lain. Ada yang bersifat komplementer atau melengkapi. Contohnya apa, Kak? Contoh, tadi untuk kategori barang substitusi, cara menggunakannya itu menggantikan barang yang lebih baik dari sebelumnya. Contoh. Misal, penderita diabetes disarankan untuk mengurangi konsumsi gula pasir. Nah, untuk menggantikan gula pasir apa? Contoh, bisa digantikan dengan gula aren. Nah, berarti gula aren di sini kategori barang substitusi. Nah, kalau kategori barang komplementer sifatnya melengkapi. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan. Contoh, sederhananya, kendaraan membutuhkan BBM. Nah, kalau nggak ada BBM, maka kendaraan itu nggak bisa jalan. Berarti kendaraan yang berbasis mesin BBM, bahan bakar minyak, berarti harus membutuhkan BBM. Nah, berarti bahan bakar minyak ini, apapun jenisnya, entah itu Pertalite, entah itu Pertamax Plus, gitu kan, bersifat komplementer atau barang yang saling melengkapi. Kak, kan sekarang kan ada motor listrik atau mobil listrik. Nah, ketika hadir motor listrik atau mobil listrik, berarti motor listrik atau mobil listrik ini sebagai barang substitusi untuk mobil atau yang berbasis mesin bahan bakar minyak. Nah, bisa bedain ya teman-teman ya antara barang substitusi sama barang komplementer. Itu yang ketiga menurut cara penggunaannya. Yang keempat,
menurut cara pengerjaannya. Di sini menjadi 3 jenis. Ada kategori barang mentah, ada kategori barang setengah jadi, dan yang ketiga ada kategori barang jadi. Nah, barang mentah atau bahan baku berarti ini belum diolah sama sekali, gitu kan. Nah, contohnya apa, Kak? Contoh misalnya kita ambil industri perminyakan deh. Pertamina ngebor ke perut bumi, disedotlah minyak bumi. Nah, ketika disedot dari perut bumi ke permukaan, minyak bumi di sini kategorinya barang mentah atau barang bahan baku. Nah, ketika diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar minyak, nah itu kategori barang jadi. Contoh, dari minyak bumi diolah menjadi aftur, menjadi jenis Pertamax Plus yang RON-nya 98, RON-nya 95 sampai RON-nya 92, Pertalite, bahkan sampai sisanya yaitu lilin dan aspal, itu yang kategori disebut barang jadi. Kalau barang setengah jadi, contohnya apa, Kak? Contohnya misalnya batu kapur. Batu kapur ketika diambil dari bukit kapur atau gunung kapur, masuk ke pabrik, itu masih dalam bentuk barang setengah jadi. Dalam bentuk apa, Kak? Semen. Nah, tetapi ketika semen dibawa ke toko bangunan dan dibeli oleh pengusaha properti, dibangun rumah, berarti sudah menjadi barang jadi. Kenapa? Dari batu kapur menjadi semen, menjadi rumah. Nah, berarti ketika batu kapur menjadi semen, itu kategori barang setengah jadi. Ketika diolah kembali menjadi rumah, berarti rumahnya disebut barang jadi. Bisa bedain ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya yang kelima, itu menurut wujudnya. Yaitu menjadi 2, ada kategori barang konkret, material, lawannya konkret, yaitu barang abstrak, imaterial. Barang konkret artinya apa, Kak? Bisa dilihat, bisa dipegang, bisa dirasakan. Barang imaterial contohnya apa, Kak? Yang sifatnya tidak bisa dipegang dan tidak bisa dirasakan. Contoh sederhana, misalnya ada restoran cepat saji menjual paket makanan. Nah, paket makanan tersebut itu yang disebut dengan barang konkret atau material. Tetapi ketika restoran cepat saji ini memberikan pelayanan delivery order alias pesan diantar ke rumah atau ke lokasi tujuan si konsumen, nah proses pengantaran atau jasa pengantaran itu yang disebut dengan barang abstrak atau imaterial. Berarti restoran cepat saji dia memberikan alat pemuas kebutuhan, ada 2, barang material, barang jadi, yaitu produk makanannya. Ketika diantar atau ada penawaran proses antar ke lokasi yang ditentukan oleh konsumen, itu yang disebut barang imaterial atau abstrak. Oke, dan terakhir, barang menurut fungsinya atau tujuan penggunaannya. Ada kategori barang konsumsi, ada kategori barang produksi. Lah, bedanya apa, Kak, barang konsumsi sama barang produksi? Barang konsumsi ya berarti dikonsumsi, dipakai oleh individu tersebut. Sedangkan barang produksi artinya apa? Diolah kembali untuk dijual, diolah kembali untuk dipakai. Contoh, tadi batu kapur. Dia awalnya masih mentah. Ketika diolah dan dijual ke toko bangunan, diolah dari batu kapur menjadi semen, sama pabrik semen dijual ke toko bangunan, nah itu kategori barang produksi. Nah, bisa berubah menjadi barang konsumsi oleh siapa? Oleh pengusaha properti. Pengusaha properti itu beli ke toko bangunan. Beli apa? Semen. Buat apa? Untuk dijadikan bahan membangun rumah. Nah, itu berarti dia menggunakan semen untuk membangun rumah. Oke? Berarti kesimpulannya, jenis-jenis barang itu terbagi menjadi yang pertama menurut sifatnya, yang kedua menurut cara memperoleh, ketiga menurut cara penggunaannya, keempat menurut cara pengerjaannya, kelima menurut wujudnya, dan terakhir menurut fungsinya. Oke, setelah tadi kita membahas jenis-jenis barang atau alat pemuas kebutuhan,
Selanjutnya kita akan membahas terkait inti masalah ekonomi, yaitu apakah yang disebut dengan kelangkaan atau bahasa Inggrisnya scarcity. Nah, masalah ekonomi atau kelangkaan itu terbentuk karena pertama, sumber dayanya yang terbatas, resource-nya terbatas, tetapi di sisi lain kebutuhan manusianya yang tidak terbatas. Alat pemuas kebutuhannya terbatas, kebutuhan manusianya tidak terbatas. Ketika dua masalah utama ini bertemu, lahirlah inti masalah ekonomi, yaitu yang disebut dengan kelangkaan atau scarcity. Jadi kelangkaan atau scarcity itu muncul karena apa? Karena alat pemuas kebutuhannya terbatas, kebutuhan manusianya tidak terbatas. Nah, ini masalah ekonomi pun terbagi menjadi dua. Ada secara modern, ada secara klasik. Bedanya apa Kak Wim? Pertama dari tokohnya. Kalau secara modern, itu diungkapkan atau ditulis oleh seorang tokoh ekonomi bernama Samuelson. Nah, sedang kalau secara klasik, itu menurut Adam Smith. Nah, bedanya apa? Selain tokoh, beda sudut pandang. Kalau menurut Samuelson atau inti masalah ekonomi modern, itu terbagi menjadi tiga pertanyaan, yakni what, how, for whom. What ini menjelaskan apa? What ini menjelaskan jenis dan jumlah yang akan diproduksi. How? Oke, jenisnya dan jumlahnya sudah ditentukan. Pertanyaan kedua, how? Katanya sama apa? Proses atau tata urutan kerjanya untuk menghasilkan barang yang akan diproduksi. Barangnya sudah jadi. Pertanyaan ketiga muncul di inti masalah ekonomi modern menurut Samuelson, yaitu for whom. Untuk siapa barang ini diproduksi? Untuk siapa jasa ini diproduksi? Berarti kaitannya sama apa? Kaitannya sama target konsumsi, target konsumen yang akan mengkonsumsi barang atau jasa ini. Nah, itu kalau menurut Samuelson, inti masalah ekonomi modern. Sedangkan kalau inti masalah ekonomi klasik menurut Adam Smith, kurang lebih sama. Serupa tapi tak sama, lebih tepatnya. Adam Smith bilang, ada 3 aktivitas pelaku ekonomi, yakni yang pertama produksi, kedua distribusi, ketiga konsumsi. Bedanya apa Kak pengertiannya? Mungkin secara harfiah, produksi itu menghasilkan, konsumsi menghabiskan, distribusi menyalurkan. Betul, nggak salah. Tapi menurut Adam Smith, dari sisi inti masalah ekonomi klasik, produksi di sini menambah nilai guna. Konsumsi mengurangi nilai guna. Sedang distribusi lebih tepatnya terkait hasil produksi itu harus tepat sasaran. Harus disalurkan kepada orang yang tepat. Contohnya gimana Kak? Contoh. Misalnya teman-teman punya kendaraan pribadi. Misalnya taruhlah sepeda motor. Kak, saya menggunakan sepeda motor ini misalnya dari rumah ke sekolah, dari sekolah kembali ke rumah. Nah, berarti sepeda motor ini kategori aktivitas konsumsi. Kenapa? Karena hanya digunakan dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Oke. Bisa dikategorikan aktivitas produksi. Contohnya gimana, Kak? Misal, Kak, saya berangkat dari rumah ke sekolah. Tapi setelah pulang sekolah, saya nggak langsung kembali ke rumah. Tapi saya menggunakan motor tersebut untuk ojek online. Misal contoh, saya pulang sekolah jam 2. Dari jam 2 sampai maghrib, jam 6, saya menggunakan motor tersebut untuk ojek online. Berarti sepeda motor tersebut berubah. Yang tadinya barang konsumsi menjadi barang produksi. Kenapa? Karena menambah nilai guna. Nah, distribusi, pemerataan, atau tepat sasaran. Motor ini tepat sasaran nggak? Kalau dipakai untuk barang konsumsi, artinya hanya dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah. Kalau ternyata, dari rumah ke sekolah nggak butuh motor yang bagus-bagus banget kok, nggak butuh motor yang kapasitas besar kok. Nah, berarti pakai motor biasa pun bisa juga. Tapi akan berubah ketika motor tersebut digunakan untuk tadi ojek online. Berarti butuh space buat penumpang. Nah, berarti
motor tersebut harus disetting ulang, atau jenisnya harus dirubah. Yang tadi motor buat pulang pergi dari sekolah ke rumah karena digunakan buat ojek online, berarti perlu adanya tambahan space buat penumpang, perlu juga tambahan helm buat si penumpang. Oke, itu menurut Adam Smith dan Samuelson. Nah, tadi kita sempat menyinggung bahwa ada kelangkaan atau scarcity. Nah, ternyata berawal dari kelangkaan atau scarcity ini akan menimbulkan atau membentuk yang disebut dengan biaya peluang atau opportunity cost. Gimana Kak alurnya? Alurnya itu yang berawal dari kelangkaan atau scarcity, ada pilihan atau problem of choice. Nah, dari pilihan atau problem of choice ini akan terbentuk yang disebut dengan opportunity cost atau secara harfiahnya biaya peluang. Contoh, misal kalian, saya doakan lulus diterima di kampus PTN, jurusan favorit. 4 tahun kalian kuliah di jurusan PTN favorit tersebut, kalian sudah selesai mendapatkan gelar. Muncul permasalahan. Apa tuh Kak? Saya ingin melanjutkan kuliah, tetapi di sisi lain saya mengeluarkan biaya, atau ada tawaran kerja. Nah, tawaran kerja pun itu banyak, ada 3 perusahaan Kak. Lumayan banyak nih yang nawarin saya kerja di dunia pekerjaan. Contoh, misalnya pekerjaan A di perusahaan A memberikan gaji UMR, di perusahaan B memberikan gaji UMR plus tunjangan, di perusahaan C menawarkan UMR plus tunjangan plus bonus. Kalau dihitung-hitung misalnya perusahaan A misalnya 6 juta, perusahaan B 8 juta, perusahaan C 10 juta. Nah, kalian dilema, mau melanjutkan kuliah, S2, atau kerja. Kerja pun dilema lagi, ada banyak pilihan, ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, ketika problem choice ini muncul terhadap pilihan, dan kalian mantep akan pilihan, salah satu pilihan tadi, oh oke Kak, saya memutuskan tidak melanjutkan kuliah. Muncul permasalahan baru, yaitu ada 3 pilihan perusahaan. Ada perusahaan A 6 juta, perusahaan B 8 juta, perusahaan C 10 juta. Tetapi kalian ketika memilih, saya lebih memilih perusahaan B Kak. Perusahaan B tadi 8 juta. Pertimbangannya apa? Oh, dekat rumah, saya nggak perlu ngekos. Nah, ketika Anda telah memilih, muncullah yang disebut dengan opportunity cost atau biaya pengorbanan. Pertanyaannya, yang di mana yang dimaksud dengan opportunity cost dari kasus tadi? Nah, kalau dari kasus tadi, yang disebut dengan opportunity cost dilihat dari pengorbanan yang paling besar. Berarti ketika individu ini memilih tidak melanjutkan kuliah dan lebih memilih melanjutkan pekerjaan, lalu tadi dia memilih perusahaan B yang gajinya 8 juta, berarti kan dia mengorbankan perusahaan A 6 juta, perusahaan C 10 juta. Maka kalau ditanya berapakah besarnya opportunity cost, yaitu senilai 10 juta, alias yang dilihat yang tertinggi, yang paling besar yang dikorbankan. Nah, tadi perusahaan yang paling tinggi nilainya yang dikorbankan ada perusahaan C. Berapa? 10 juta. Maka 10 juta itulah yang disebut dengan opportunity cost. Nah, scarcity atau kelangkaan itu harus meliputi 4 unsur. Unsur yang pertama kuantitas, kedua kualitas, ketiga masalah tempat, keempat itu masalah waktu. Saya ulang, scarcity meliputi 4 unsur, kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Nah, tadi saya sudah menyinggung pengertian dari opportunity cost atau biaya peluang atau biaya kesempatan atau biaya pilihan, yaitu biaya yang dikorbankan yang tertinggi karena telah memilih sesuatu. Nah, di antara pilihan dan mengambil keputusan itu ketika bertemu antara masalah pilihan, pengambilan keputusan akan menimbulkan yang disebut dengan tindakan ekonomi. Saya ulang, tindakan ekonomi itu muncul karena ada pilihan dan pengambilan keputusan. Contoh tadi, wah ada pilihan nih, banyak, ada 3 pilihan. Ketika Anda memilih menetapkan suatu keputusan, memilih perusahaan B, berarti individu ini telah melakukan aktivitas atau melakukan tindakan ekonomi.
Nah, tindakan ekonomi apa saja, Kak? Itu terbagi menjadi 4 layer. Pertama, yang disebut dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi di sini pengertiannya pengorbanan tertentu untuk dapat hasil yang optimum atau pengorbanan minimum untuk dapat hasil tertentu. Contoh, dalam kehidupan nyata yang sering terjadi, misalnya seorang ibu rumah tangga sedang melakukan transaksi jual beli. Ketika terjadi tawar-menawar sampai ketemu deal harga dan jumlah, maka si ibu ini telah melakukan tindakan ekonomi yang disebut dengan prinsip ekonomi. Contoh, misalnya ibu ini menawarkan, oh saya punya uang 100.000, tapi pengen dapatnya 2. Terjadi kesepakatan, oke, sepakat, deal. Muncullah yang disebut dengan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi selanjutnya, yang disebut dengan kegiatan ekonomi, yaitu pengertiannya setiap aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya, pilihan secara rasional dalam memenuhi kebutuhan. Nah, itulah yang disebut dengan pengertian dari kegiatan ekonomi. Yang ketiga, yang disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi artinya apa, Kak? Dorongan, hasrat, alasan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi, motif ekonomi itu terbagi 3, yaitu harta, kaitannya sama ingin mencapai laba, profit, kemakmuran. Tahta, kaitannya sama kekuasaan. Dan yang ketiga, ini bukan wanita ya, bukan berarti harta, tahta wanita, enggak. Ini yang ketiga adalah yaitu penghargaan, prestis. Ketika hartanya sudah dapat, tahtanya sudah dapat, yang diincar oleh manusia, yang ketiga terkait masalah prestis atau kehormatan atau penghargaan. Itu contoh dari motif ekonomi. Terakhir, tindakan ekonomi yang layar keempat yaitu adalah politik ekonomi. Nah, artinya apa? Politik ekonomi yaitu paket tindakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat yang dibuat oleh pemerintah. Berarti kaitannya sama apa, Kak? Kaitannya sama kebijakan pemerintah yang orientasinya nanti untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Nah, itulah part pertama untuk bab konsep dasar ilmu ekonomi. Untuk part kedua, ditunggu ya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terus berlangganan di channel Bimbel Lavender. Sekian dari saya, sampai jumpa di part kedua.